Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtighal mardatillah hurmatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Teman-teman mahasiswa, kita bertemu lagi. Maaf, saya belum bisa kuliah luring. Kita di materi ke-N1 akan bahas apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 3 komponen. Pertama Ahlun, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Al-Jamaah. Kita akan kaji masing-masing pengertian dari Ahlun, As-Sunnah dan Al-Jamaah itu. Ahlun maknanya adalah keluarga yang pertama. Ahlul Bait berarti keluarga rumah. Kemudian yang kedua pengikut. Misalnya Ahlus Sunnah berarti pengikut sunnah. Dan yang ketiga penduduk, Ahlul Qaryah, Ahlul Jannah, penduduk surga. Kemudian makna sunnah. Apa itu sunnah? Secara etimologi sunnah itu jejak dan langkah. Secara terminologi syar'i, sunnah adalah jejak yang diridhoi dan menjadi pijakan dalam agama yang pernah ditempuh oleh Rasulullah atau orang yang menjadi panutan dalam agama seperti para sahabat. Dan secara urfi, secara tradisi yang berkembang di masyarakat, sunnah adalah ajaran yang dilalui oleh seorang panutan dalam agama seperti nabi atau wali. Sanna sunnatan hasanatan, sunnatan sayyi'atan. Sunnah yang hasanah dan sunnah yang sayyi'ah. Misalnya seperti itu. Makna Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut Kiai Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. As-sunnah lughatan at-thariqah walau ghairu mardiyatin. Nah, itu lughah secara etimologis tadi ya. Etimologis itu mana kamus. Sunnah itu jalan. Walaupun berbuat jalan yang tidak diridhoi. Wa syar'an ismun li tariqatil mardiyati al-maslukati fid din salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw ghairuhu mimman huwa alama fid din kas-sahabati liqauli alaihi salatu wasallam alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Itu secara syar'i sunnah adalah nama dari jalan metode yang diridhoi yang menjadi landasan dalam beragama yang pernah dilakukan oleh Rasulullah atau lainnya. Lainnya itu adalah orang yang tahu bab agama. Alama fiddin kas sahabat, contohnya para sahabat. Dasarnya liqauli alaikum, tetaplah kalian pada bisunnati sunnah saya, sunnatil khulafa'ir rasyidin dan sunnah khulafa ar-rasyidin min ba'di setelahku. Alaikum netepana sira kabeh bisunnati kelawan sunnah ingsun, thariqah ingsun, jalan ingsun, cara ibadah ingsun, cara muamalah ingsun dan seterusnya. Wa sunnatil khulafa'i lan sunai para pengganti ar-rasyidin kang wis entuk kabeh. Min ba'di sawise ingsun. Wa urfan sunnah secara urf adalah ma wadaba alaihi muqtadi nabi yang kana awalian. Itu yang telah dibiasakan oleh orang panutan, baik nabi maupun wali. Nah, apabila Anda mendengar kata sunni itu apa? Mansubun ila sunnah, orang yang dinisbahkan kepada nisbat itu disandarkan pada sunnah, dibangsakan kepada sunnah. Nah, sunni kang bangsa sunnah. Misalnya Zudi al-Ghurani, Yudi kang bangsa Quran, al-Indonesi kang bangsa Indonesia. Ini masih sama di Mausu'ah Kasyaful
Istilahatil funun wal ulum. Ini semacam ensiklopedia berisi mengungkap istilah-istilah berbagai cabang dan berbagai ilmu. Di halaman 981, lughatan sunada at-tariqah mutlaqatan, secara mutlak. Sunnah itu jalan, cara mutlak ya. Walau ghairu mardiyatin, dan tidak diridho. Sama tadi. Kemudian al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Ahlus sunnah wal jamaah. Kumpulan yang ketiga adalah al-jamaah. Makna al-jamaah adalah menjaga kekompakan, kebersamaan, dan kolektivitas. Kebalikan dari kata al-furqah, pecah belah. Dikatakan al-jamaah karena golongan ini selalu memelihara kekompakan, kebersamaan, dan kolektivitas terhadap sesama. Ada tradisi ijma' ya. Dalam jamaah, meskipun terjadi perbedaan pandangan di kalangan mereka, perbedaan tersebut tidak berakibat pada sikap saling mengkafirkan, takfir, saling membid'ahkan, dan memfasikkan orang yang berbeda. Bid'ah. Fasik itu apa? Menganggap orang murtakibun bil kabair, melakukan dosa besar. Ciri ahlus sunnah wal jamaah dan ahlus sunnah iku la yukaffiru ba'duhum ba'd. Jadi khas ahlus sunnah adalah mereka tidak saling mengkafirkan. La yukaffiru, orang mengafirake ba'duhum, sebagian dari ahlus sunnah ba'dun kepada kelompok atau bagian yang lain. Walaysa barum khilafun yujibu at-tabarri wa takfir. Tidak ada khilaf, perbedaan pendapat baik dalam ranah teologi maupun budi, dalam ranah fikih. Perbedaan itu tidak menimbulkan tuduhan-tuduhan yang sangat fatal. Takfir. Karena berbeda Anda kafir, karena berbeda Anda fasik, karena berbeda Anda bid'ah, dolalah, dan seterusnya. Bukan. Ahlus sunnah la yukafiru ba'dum ba'd. Ahlus sunnah, kelompok besar namanya ahlus sunnah, tidak saling mengkafirkan, tidak saling menyesatkan, dan tidak bersikap tabarri atau berlepas diri. Ana khairum mink. Aku lebih baik darimu, aku berlepas diri darimu, dan tidak seperti. Fahumidan, ahlus sunnah itu adalah dengan demikian ahlul jamaah. Ahlul jamaah. Al-qaimuna bil haq, yang senantiasa menjaga kebenaran. Wallahu ta'ala yahfadzul haqqa wa ahlahu. Allah ta'ala menjaga kebenaran dan ahli kebenaran itu. Wala yaqauna fi tanabudin wa tanaqud, mereka tidak jatuh pada pertentangan, konflik. Seperti itu. Tetap nyaman walaupun berbeda. Kemudian jamaah makna yang lain ini ada di mausu'ah yang sama. Jamaah itu adalah community, society, clan. Ada bahasa Prancisnya juga. Community, society. Lughatan firqatun yastami'una. Kelompok yang bersatu, itu al-jamaah. Wal fuqaha'u, ahli fikih mempunyai terminologi yang khas, bahwa ketika menyebut jamaah ahli fikih, apalagi bab salat ya, maka yang dimaksud adalah sholatul imami ma'a ghairihi. Ketika seorang imam salat bersama orang lain, walau sobiyan yang kilu, walaupun makmumnya, orang lain itu makmum ya, itu masih bayi, masih anak-anak. Itu.
Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Lanjutnya adalah tidak semua aliran dalam Islam mengklaim sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nih, tentu catat. Tidak semua aliran dalam Islam mengklaim sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Misalnya Khawarij menganggap dirinya sebagai As-Surat. Syiah menganggap dirinya sebagai Ahlul Bait atau Syiah Ali. Mu'tazilah menganggap dirinya sebagai Ahlul Adli wa Tauhid dan lain-lain. Oke, dalam perjalanan sejarah hanya dua golongan yang mengklaim dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu, golongan mayoritas kaum muslimin, jumhurul muslimin, sawadul a'zam, yang mengikuti mazhab Asy'ari dan Al-Maturidi. Itu. Kemudian yang kedua, kelompok yang mengklaim dirinya Ahlus Sunnah adalah kelompok minoritas yang mengikuti paradigma pemikiran Syekh Ibnu Taimiyah Al-Harrani. Masuk ke bawahnya nanti adalah Muhammad bin Abdul Wahhab, yang di sini disebut Wahabi, Salafi dan lain-lain, yang masuk Indonesia kita kenal dengan Islam transnasional. Ya, itu dia mengklaim sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masa kecil saya yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya NU, itu dialamatkan pada orang-orang desa yang senang selawatan, senang tahlilan, gitu. Itu orang-orang Ahlus Sunnah, itu orang udik, orang dusun, orang tradisionalis gitu kan. Orang modern, orang-orang kota itu tidak mengenal selawatan, tidak mengenal berjanjian, yasin, tahlil gitu kan. Baru di sekitar 90-an ke sini, 98 muncul di Jogja ada Laskar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Logo simbol yang dibawa juga pedang, ya. Itu. Kenapa sih mereka ikut-ikut memakai nama aswaja? Ada rahasianya. Nanti. Pemenang dalam pertarungan. Dalam pertarungan ideologis antara golongan mayoritas kaum muslimin pengikut mazhab Al-Asy'ari dan Al-Maturidi di satu pihak, menghadapi kelompok minoritas umat Islam yang mengikuti mazhab Ibnu Taimiyah Al-Harrani di pihak lain, selalu dimenangkan oleh golongan mayoritas sawadul azam kaum muslimin, jumhurul muslimin pengikut mazhab Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Kenapa mereka menang? Golongan mayoritas kaum muslimin mazhab Al-Asy'ari dan Al-Maturidi ini, mazhab ini masih dalam ranah teologi, ya, bukan mazhab fikih. Menjadi pemenang dalam pertarungan menghadapi kelompok minoritas dan bahkan menghadapi semua aliran yang ada. Karena apa? Karena mazhab tersebut didasarkan pada dalil-dalil yang kuat dari Al-Quran, Sunnah, dan dalil rasional dari fikrah. Fikrahnya itu adalah komplit berdasarkan nas, Quran, Sunnah, juga berdasarkan ijtihad atau dalil rasional. Misalnya aplikasi teori penetapan awal bulan. Misalnya awal bulan Ramadan, mengakhiri Ramadan. Kemudian akan sumu li ru'yati, afdiru li ru'yati. Qur'annya wa syahida minkum syahra falyasum. Hadisnya sumu li ru'yati wa afdiru li ru'yati. Puasalah karena melihat hilal. Kemudian berbukalah karena melihat hilal. Maka ada proses ru'yah, melakukan bukti empiris terkait nas, praktek ru'yatul hilal. Apakah tidak dengan ilmu hilal ru'yat itu? Wah, pakai ilmu namanya ilmu falak. Ilmu falak untuk menetapkan, menentukan posisi hilal itu di mana. Tinggi matahari itu seberapa derajat sebelum terbenam, setelah terbenam jaraknya itu berapa antara terbenamnya matahari dengan munculnya hilal. Itu pakai ilmu juga. Dan dikira ru'yat itu hanya madhep ngulon delok srengenge nggon sendak, pakai perangkat ilmu juga. Seperti itu. Berarti komprehensif cara berpikir Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Tidak hanya mengandalkan akal, kalkulator, gitu kan. Nggak bisa mengumumkan puasa tahun depan itu juga bisa diumumkan saat ini ketika hanya berpegang pada ilmu hisab semata. Ilmu hisab dalam pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah dijadikan sebagai alat untuk aplikasi hadis sumu liru'yati wa aftiru liru'yati. Itu berpikir secara Ahlus Sunnah wal Jamaah itu fikrah aswaja. Mengapa sih kita itu disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Dalam kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin juz 2 halaman 6. Al-faslu tsani idza utliqa Ahlus Sunnati wal Jamaati fal muradu bihim al-asy'ariyah wal maturidiyah. Jika disebutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka yang dimaksud adalah mereka adalah pengikut madhab Asy'ari dan al-Maturidi. Begitu. Bukan yang lain itu. Itu turaf lama mengatakan demikian. Mengikuti al-Jamaah. An Muawiyah bin Abi Sufyan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala inna man qablakum min ahlil kitabi iftara'u ala thintaini wa sab'ina millatan. Ala ingatlah sesungguhnya orang-orang qablakum sebelum kalian min ahlil kitab dari ahli kitab, pengikut ahli kitab iku iftaraku pecah-pecah sapa ahli kitab ala thintaini ing atase 2 wa sab'ina lan 70 72. Apa nih milatan itu tamyiz milatan? Apa nih milatan? Golongan ini. Milah dari mengatakan agama. Umat sebelum kalian ahli kitab itu terpecah menjadi 72 kelompok. Baina hadil milah. Milah ini umat Muhammad ini, umat Kanjeng Nabi Muhammad ini sataftariku ala 73. Sataftariku bakal pecah-pecah. Sapa millah? Sataftariku itu fi'il mudhari' ada alamat sinnya. Tambah sin. Ada lagi ciri mudhari' itu saufa. Sin ada sin. Sin itu memang pupuknya kejadian itu tidak lama lagi. Setelah bahkan sebelum Kanjeng Nabi kan sudah ada firqah-firqah. Sebenarnya yang muncul saat Nabi wafat ada kelompok-kelompok yang berbeda dengan garis. Apalagi setelah Ali bin Abi Thalib menjabat. Itu. Nah, umat ini akan pecah ala 73 atas 73. Tintani wa sab'una 72 di antara mereka finnar masuk neraka. Wa wahidatun fil jannah, satu di antara 73 itu yang masuk surga. Siapa itu? Wa hiya al-jama'ah. Ialah golongan al-jamaah. Abu Dawud dan Ahmad. Rawahu Abu Dawud wa Ahmad. Tuh. Kenapa mereka ngasih nama kelompok dengan atau memasukkan aswaja sebagai haluannya? Kenapa? Itu pengen juga masuk surga. Pengen juga masuk surga. Maka menarik ini al-jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah. Aku ya Ahlussunnah wal Jamaah. Ternyata orang dia ndak di swarga. Oh. Al-Jamaah memiliki 4 makna, disebut aliran al-Jamaah. Yang kedua itu ijma' ulama. Ketika memelihara kebersamaan dan kolektivitas. Kemudian yang keempat golongan mayoritas kaum
muslimin. Tuh, 4 makna dari al-jamaah. Nah, ini dari al-jamaah. Jadi dalam kitab At-Tafsir fid Din, karya Imam Abdul Muzaffar al-Isfarayaini. Minha ja'a fi riwayatin ukhra annahu su'ila 'anil firqah an-najiyah faqala al-jama'atu wa hadhihi sifatun mukhtassatun bina. Ini adalah sifat yang dikhususkan pada kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Kelompok yang lain itu tidak menjaga dan memelihara jamaah ini. Ya. Khawarij bukan asal wajah, karena mereka tidak berpandangan perlunya menjaga kebersamaan. Rafidhah, Syiah Rafidhah bukan asal karena mereka juga tidak berpandangan perlunya menjaga kebersamaan. Mu'tazilah bukan asal wajah, kenapa? Karena mereka tidak mengakui kebenaran ijma sebagai dalil. Ijma ulama diakui oleh Mu'tazilah. Sifat kolektivitas yang disebutkan oleh Rasulullah ini tidak layak bagi mereka yang tidak mau bersatu. Apakah Wahabi Ahlussunnah wal Jamaah? Menurut Imam As-Sawi dalam tafsir As-Sawi, itu cek di juz 3 halaman 307 ya. Nuzul fil khawarij alladzina harifuna ta'wil al-kitab was sunnah. Ayat terkait adalah tentang khawarij yang telah merubah-rubah teks kitab dan hadis. Wa yastahilluna bidzalika dima'al muslimin, mereka telah menghalalkan, alasan itu menghalalkan darahnya orang-orang muslim dan harta-harta mereka. Kama huwa munsyahidul an fi nadhairihim wa hum firqatun bi ardil Hijaz. Sebagaimana itu pandangan-pandangan ada dalam pandangan-pandangan mereka. Kelompok itu adalah firqatun bi ardil Hijaz. Satu kelompok di tanah Hijaz. Yuqalu lahum, mereka disebut al-Wahhabiyah, orang-orang Wahabi. Ya sabuna anamu ala syai' ala innahum humul kadhib. As-Sawi berkata Wahabi itu Khawarij, bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu As-Sawi. Ini kitab ini sudah ditahrif oleh Wahabi. Teks ini sudah hilang oleh ketika Anda beli tafsir Sawi yang terbitan Wahabi. Ya, kertasnya lek-lek, kertasnya api-api, putih lagi bukan kuning gitu kan. Berarti ada tahrif di sana, ada ratusan kitab kuning yang dirubah oleh Wahabi. Saya punya bukunya, daftarnya. Terus seperti itu, hati-hati ya kalau beli kitab. Lanjutnya nih, Ibn Abdul Wahhab al-Khawarij fi zamanina. Abdullah bin Abdul Wahhab adalah Khawarij pada zaman kita ini. Wa yakfuruna ashaban nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka bahkan kafirkan sebagian dari para sahabat. Al-Imam Ibnu Abidin Al-Hanafi berkata dalam kitabnya Ar-Raddul Mukhtar, juz 6 halaman 413, bahwa Wahabi itu Khawarij, bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka tidak mau disebut Wahabi. Golongan transnasional yang sampai di Indonesia itu tidak mau mereka disebut Wahabi. Tapi dia mengatakan, aku mengikuti manhaj salaf. Manhaj salaf. Salaf itu siapa? Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu di penghujung abad 3, bukan salafun salih. Khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Itu Nabi berkatakan seperti itu. Mengikuti ijma' ulama. An Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yasma'u ummati ala dhalalatin." Ini iman yang bisa menerima konsep ini ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku atas kesesatan. Tidak akan Allah itu membiarkan sesat umat. Itu Nabi yang berkata. Ada yang sesat itu bukan kehendak Allah, tapi dia memilih jalan yang sesat. Makanya
Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. An'amta 'alaihim, sifat Allah itu memberi nikmat 'alaihim pada manusia. Beri nikmat nyaman, nikmat iman, gitu kan? Tapi manusia itu yang sering malah tersesat, akhirnya mendapatkan murka. Ghairil maghdubi 'alaihim. Al-maghdub 'alaihim itu perilaku manusia. Seperti itu. Wa yadullahi ma'al jamaah. Takwil, lalu Ahlussunnah ditakwil ya. Kalau Wahabi dari takwil. Yadullah ya tangannya Allah gitu. Ini namanya tasbih. Ada takwil ya. Yadullah, kekuasaan Allah, tangan Allah. Pertolongan Allah selalu bersama jamaah. Jadi tidak ada dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada tatsin bahwa Allah itu mempunyai tubuh body seperti manusia. Tidak seperti itu. Wa man syadza ilan nar. Dan barang siapa yang mengucilkan diri, memisahkan diri dari jamaah, maka yang memisahkan diri menuju neraka. Naudzubillah min dzalik. Tetap dalam jamaah ya. Tetap dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Ini pasar bebas. Sampai anak mengikuti pendapatnya sopo, kiai ulama sopo, guru sopo, Anda download. Sanad Anda adalah HP Anda itu dengan jaringan internet. Sanad pada guru. Secara langsung. Apakah benar yang ditulis itu? Tidak tahu, kita nggak bisa konfirmasi, ya kan? Wes rasa aneh-aneh melu aliran-aliran sing ra genah gitu kan. Jangan memisahkan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Sepinter apapun Anda, tetaplah komitmen pada Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Firqah An-Najiyah. Menjadi kelompok yang diselamatkan. Man syadza ilan nar. Jadi berikutnya bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu mengikuti ijma ulama. Khawarij menurut Imam As-Sawi tadi ya. Pengarang tafsir Sawi itu sarai. Itu masuk di dalamnya Wahabi. Syiar Wafid Mu'tazilah tidak menganggap ijma sebagai dalil yang otoritatif dalam pengambilan hukum Islam. La yarawna sihhatal ijma. Mereka tidak mengakui otoritas atau kesahihan ijma dalam hukum Islam. Nah, mereka nggak layak disandarkan kepada mereka sifat jamaah. Ijma ada nggak diakui. Tuh sumbernya itu ya. Abu Al-Muzaffar Al-Asfirajini di kitabnya At-Tafsir Fiddin. Bisa Anda cari di toko. Tapi jangan toko material, ada Tokopedia atau marketplace yang lain, ada Shopee, Blibli, Bukalapak, nah, seterusnya. Monggo tapi hati-hati, jangan yang ditahrif oleh Wahabi. Mengikuti ijma ulama di antara ciri dari Ahlussunnah wal Jamaah. Qala al-Imam al-Hafidh Waliyuddin al-Iraqi fi kitab al-Ajwibah al-Mardiyah 'ala al-As'ilah al-Makkiyah. Bukunya itu tentang soal jawab. Dia ditanya bagaimana Ibnu Taimiyah itu Syekh Al-Hafiz. Jawab, ilmuhu ay Ibnu Taimiyah, ilmu Ibnu Taimiyah
Iku akbaru min aklihi. Ilmu Ibnu Taimiyah itu lebih besar dibanding akalnya. Ini sudah menggunakan tasbih yang tingkat tinggi ini dalam ilmu balaghah ya. Tasbih tingkat tinggi. Tidak akan saya jelaskan nanti tersinggung sampai atau guru sampai. Waqala aidan inna kharrakal ijma'a fi masail katsiratin. Maca kita kok iso fi masail Pak itu kan. Ana huruf jar kok diwaca nasab diwaca fathah masaila. Kemudian katsiratin kok enggak katsiratan padahal dia naat ya naat. Gila bahkan ada informasi tablughu sittina masalah. Ibnu Taimiyah itu lebih besar ilmu dibanding akal. Ia melanggar ijma, membakar ijma, tidak mengakui ijma ulama. Walaupun dia mengklaim dalam pendapat-pendapatnya itu bahwa ulama salaf soleh tidak melakukan ini dan seterusnya. Nanti ada contoh. Dalam sekian banyak masalah dia tidak mengakui ijma. Bahkan melanggar ijma. Dia dalam berpendapat membakar ijma. Melanggar ijma ulama dalam sekian banyak masalah. Sekitar 60 masalah. Sebagian dalam bidang akidah dan sebagian dalam bidang furu'. Khalafa fiya ba'da iqadil ijma. Ia menyalahi ijma sudah terjadi kesepakatan oleh para ulama atas masalah-masalah tersebut. Ini bukunya dari buku Al-Ajwa Al-Mardiyah. Ini dari PDF, kemudian di screen capture, tempelkan di situ. Mengikuti ijma ulama ada tadi salah satu cirinya. Ini contohnya pendapat Ibnu Taimiyah yang juga ada yang mengimpornya dibawa ke Indonesia bahkan ke Gunung Kidul ini. Entah di pojok mana saya nggak akan ngomong dah, jalan fitnah ya. Tapi ada pendapat seperti ini sampai Gunung Kidul. Kalau Ibnu Taimiyah itu fi ziyaratil kubur. Ibnu Taimiyah berpendapat tentang ziarah kubur. Hukum mengusap, mencium dan menempelkan pipi di makan Nabi. Bagaimana pandangan Ibnu Taimiyah? Bayanu tamassuh bil qabri wa takbilihi wa tamrighil khat bi khat itu pay alaihi. Apa jawabannya? Pandangannya Ibnu Taimiyah. Faman hiyun anhu. Itu hal yang dilarang. Artinya diterjemahkan tidak boleh. Bittifaqil muslimin. Menurut kesepakatan atau berdasarkan kesepakatan orang-orang muslim. Apa benar para ulama salafun saleh kita bersepakat bahwa hal itu tidak boleh? Ya kubur ya termasuk menyentuh nisan, menyentuh kuburan. Tabaruk intinya itu. Apakah benar? Nah, ini walaupun adalah mengkubur anbiya, walaupun yang Anda usap-usap los-los itu adalah kuburnya para nabi. Walau yafal hadza, tidak mempraktekkan hal ini ahadu min salafil ummat, satupun dari salaful ummah, para pendahulu kita. Tidak ada ulama pendahulu kita yang melakukan itu. Wa a'immatuha, para imamnya. Bal hadza minasyirki, bahkan ini hukumnya musyrik. Nih. Ketika ini Anda screenshot, kemudian Anda bagikan, Anda sudah jadi kiai, ya? Yang berfatwa tidak boleh ziarah kubur, tidak boleh menyentuh nisan, tidak boleh dan seterusnya. Ini pun dua percaya itu kami ya sudah. Wah mantap, diolah di media sosial.
seolah-olah Anda yang bertemu langsung dengan Ibnu Taimiyah. Cek, bahasa sekarang cek, apakah benar klaim Ibnu Taimiyah itu bahwa hal tersebut belum pernah dilakukan oleh siapapun dari kalangan salaf dan ulamanya. Nih, bukti screen capture-nya dari buku Ibnu Taimiyah. Cek. Imam Ahmad ditanya oleh putranya namanya Abdullah. Qala Imam Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu adalah salah satu dari imam mazhab yang 4 ya. Ini fikihnya banyak dipakai di Hijaz, khususnya dulu di Mekah sebelum datangnya Wahabi. Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, yang tanya itu anaknya, namanya Abdullah. Sa'altu 'anil rajul, aku tanya bapakku kan. Bagaimana 'anil rajul, seorang yang musuh mimbar Nabi. Ada seorang mengelus mimbar Nabi ini di Raudhah, mahal. Untuk kesana mahal, saudaraku. Bisa Anda bayari SPP untuk stayul sampai lulus turah. Menyentuh mimbar Nabi, gimana? Wa tabarraku, ngarap berkah. Maksudnya mohon berkah pada Allah lewat itu. Dengan itu. Wa yuqabbiluhu, mencium mimbar. Ya walau bil qabri, demikian pula mereka lakukan dia lakukannya di kubur Nabi. Yuridu bidzalika ataqarrub ila Allah azza wajalla. Dia berharap hal itu dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh enggak itu, Bah? Tadi klaim dari Ibnu Taimiyah tidak ada golongan salaf, imam-imam yang pun orang-orangnya yang menyatakan bolehnya praktek ini. Ternyata Imam Ahmad bin Hanbal berkata, ditakoni anaknya tiga putran ini, oleh boten niku ngelus-elus mimbar, ngelus-elus makam Kanjeng Nabi. La ba'sa bidzalik, apa-apa le. Boleh. La ba'sa bidzalik artinya ini oleh. Wes titik ngono kuwi, nek wong pinter tekon ngono kuwi dijawab la ba'sa bidzalik rampung. Nek wong ora patek pinter, tekone dasare pundi ngono. Gitu. Ilmune luwih gede timbang akale. Itu Ahmad bin Hanbal. Oke. Berarti klaim yang dilakukan Ibnu Taimiyah itu terbantahkan oleh riwayat ini. Ini teksnya dari ngapusi. Oke. Sudah dibaca? La ba'sa bidzalik. Ora apa-apa. Boleh. Ngambung oleh. Ngusap oleh. Wah, dikatakan syirik tadi. Ngusap maka Nabi. Waqad su'ila Ahmad bin Hanbal an masil qabril nabawiyyi wa taqbilihi. Walam yaru bidzalika ba'san. Ahmad bin Hanbal pernah ditanya terkait dengan menyentuh kubur Nabi dan menciumnya. Falam yara, maka beliau tidak melihat, memandang bidzalika ba'san. Tidak masalah. La ba's. Udah apa. Oke, sumber anak ya, anak lanang namanya Abdullah. Anda bisa baca ini di Mu'jam Syuyukhil Dzahabi. Kitabnya itu. Anda screenshot, Anda cari di Play Store kalau ada, kalau nggak ada ya di Google searching aja, nanti kalau ada filenya Anda download. Nah, itu ya, contoh. Oke, sahabat-sahabat, kita lanjut besok ya. Jadi itu di antara ciri-ciri khas aswaja yang saya sampaikan, bahwa monggo kita jaga persatuan, jangan sampai perbedaan pandangan pendapat baik dalam fikih maupun dalam
muamalah misalnya, itu menjadikan kita itu menyalahkan, mengkafirkan, membid'ahkan orang lain. Kita takutnya keluar dari apa yang dijaminkan oleh Rasulullah sebagai firqah an-najiyah, yaitu al-jamaah atau ahlus-sunnah wal jamaah. Demikian, selamat belajar. Saya ada salah, mohon maaf. Mari tahmid bersama alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan like, subscribe, and komen yang belum ya. Komen sebagai tanda kehadiran, insyaallah. Semoga ilmu Anda dapatkan kemanfaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.